Giliran ada 2 kader partainya yang ketahuan korupsi, malah dibilang, "Saya percaya dia orangnya baik." Lah, kalau baik kenapa dia korupsi, ya kan? Terus gimana tuh si Surya Paloh? Kenapa belum ngebubarin Partai Nasdem? Laki itu yang dipegang omongannya, bukan brewoknya. Kalau ada kader Nasdem yang korupsi, saya akan bubarkan Partai Nasdem. Kata si Surya Paloh, bukan kata gue. Tapi giliran ada 2 kader partainya yang ketahuan korupsi, malah dibilang, "Saya percaya dia orangnya baik." Lah, kalau baik kenapa dia korupsi, ya kan? Oke, setelah KPK ngelewatin banyak proses sampai kurang tidur, wah pokoknya capek banget deh itu. Akhirnya KPK berhasil nemuin bukti yang kuat untuk jadiin Menteri Pertanian dari kader Nasdem, si Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Tebakannya gue, abis ini pasti bakalan banyak banget tuh yang mengkait-kaitkan kalau ini ada kaitannya sama pencapresannya si Anies. Terus bikin narasi seolah pihak yang paling tersakiti. Padahal dia sendiri yang ngembat duit, tapi malah dia sendiri yang ngerasa disakiti. Konyol namanya itu. Nah, apalagi kalau sampai ada yang bilang Pak Jokowi yang ngatur ini semua, walah, udah dipastiin itu kalau bukan kadrun, ya nasdrun. KPK itu nggak seenaknya. Woi, lu ngembat duit negara ya? Bukan deh, lu yang nyolong duit. Ya bukan kayak gitu. Mereka itu udah pro. Banyak prosesnya. Jadi nggak sembarangan jadiin orang sebagai tersangka kalau nggak ada buktinya. Bener nggak? Untuk ngejadiin si Syahrul sebagai tersangka, KPK sampai menggeledah rumahnya dia. Terus ketemu kan ada duit puluhan miliar tuh di sana. Duit apaan itu? Emang gaji menteri berapa? Bisa nyampe segitu banyaknya punya duit. Lagian kalau zaman now, masa nyimpen duit di rumah sih? Harusan kan di bank. Kalau emang itu duitnya halal. Nah, KPK itu udah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementan ini udah dari bulan Juni 2023. Waktu itu KPK belum netapin si Syahrul. Ya karena buktinya belum ada. Atau belum nemu. Karena lagi proses. Pas udah kecium, kayaknya duit korupsi itu ada di rumah si Syahrul nih. Nah, langsung buru-buru ngeledah di TKP. Dar, ketemu kan duitnya di sana. Langsung dijadiin tersangka. Terus menurut lu, waktu KPK menggeledah rumahnya Syahrul itu berapa lama? 12 jam sob. Ngegeledah rumah yang segitu gedenya. Dan pastinya tuh ada spot-spot rahasia kayak di film-film mafia gitu. Bisa jadi kayak ada di belakang lukisan ada brankas, terus di-scan pakai retina untuk ngebuka brankasnya. Atau butuh sidik jari jempol kakinya si Bahlul. Atau yang lain-lainnya. Ya gue nggak tahu metodenya kayak gimana. Ya kan karena gue nggak di sana. Sebagai pendukungnya Pak Jokowi, gue suka dan ngedukung banget cara kerjanya KPK ini. Karena itu duit rakyat, bukan duitnya Syahrul. Ini juga jadi bukti kalau Pak Jokowi itu nggak pernah ngebelain anak buahnya yang suka nyolong duit negara. Lu cek aja, udah berapa banyak tuh anak buahnya Pak Jokowi yang di depan imut, di belakangnya ternyata buajingan. Sampai tega ngembat duit rakyat. Mereka yang keciduk itu bukan cuma dari satu partai doang loh ya. Ada banyak partai dan bukan cuma partai pendukungnya Anies doang. Jadi bukan berarti kalau ngedukung Anies itu jadi kebal hukum. Enak bener kalau kayak gitu mah. Lu korupsi sebanyak-banyaknya terus nempel ke Anies. Pas diproses bilangnya disakiti oleh pemerintah. Ya nggak kayak gitu konsepnya. Terus gimana tuh si Surya Paloh? Kenapa belum ngebubarin Partai Nasdem? Laki itu yang dipegang omongannya, bukan brewoknya. Terus di antara beberapa kader partai yang ketangkep, kenapa sekarang gue cuma nanyain soal bubaran Nasdem doang? Karena selain Nasdem, gak ada satu partai pun di Indonesia yang bikin janji bakalan ngebubarin partainya kalau ketahuan ada kadernya yang korupsi. Nah, giliran udah ada yang korupsi, kenapa partainya belum dibubarin? Jadi yang gue sentil adalah janjinya Surya Paloh. Paham?
Di sisi yang lainnya, dari yang gue denger, kondisi internal dari koalisinya Anies ini emang lagi amburadul kacaunya. Caimin diharapkan itu bisa mengangkat suaranya Anies di Jawa Timur. Emang sih pas awal-awal deklarasi gitu, surveinya sempat naik. Tapi ternyata itu cuma hitungan hari doang naiknya. Logikanya gini ya, Caimin itu koar-koar kalau dia adalah NU. Dan NU adalah Gus Dur. Lah dia malah sowan ke orang yang dulunya suka ngehina Gus Dur. Terus pernah juga ngehina Kiai Said Akil. Bahkan Kiai Ma'ruf Amin juga pernah dibilang sesat sama kelompok mereka. Ya wajar aja kalau turun ratingnya. Yang kayak gini tuh nggak perlu pakai politisi buat ngebaca geopolitiknya. Anak SD juga nggak mau nempel sama orang yang dulu seneng ngehina jagoannya. Terus sekarang mendadak manis karena ada maunya. Yang ada kalau nggak disambit ya dirukiah itu. Oke, gini. Sekarang intinya harapan gue ke depannya itu jangan ada lagi menteri yang keciduk korupsi. Itu duit rakyat, bukan duit elu. Lagian itu yang pada nyolong duit rakyat, kan hidupnya udah enak. Kok masih korupsi? Apa nggak malu nyolong duit rakyat? Apa lo?